Jadi baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat edaran untuk penguatan transisi PAUD ke SD. Hal ini dimaksudkan supaya lingkungan belajar yang sudah diterima oleh anak-anak di tingkat PAUD itu bisa tidak langsung berubah drastis ketika mereka masuk ke lingkungan sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan paradigma baru dalam pembelajaran. Kita sekarang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kenapa? Karena selama ini kita mengetahui bahwa setiap orang memiliki potensinya sendiri-sendiri. Jadi oleh karena itu tidak bisa kita menerapkan satu metode pembelajaran atau satu teknik pembelajaran untuk semua anak. Karena anak memiliki minatnya sendiri, anak memiliki kebutuhannya sendiri, dan anak juga memiliki cara belajarnya sendiri. Nah, sebagai sebuah lingkungan yang menerapkan fase fondasi untuk anak-anak yang berusia 5-6 tahun, PAUD telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana salah satu prinsip pembelajaran pada anak usia dini adalah belajar sambil bermain. Nah, kondisi ini kemudian harus diteruskan di sekolah dasar di kelas-kelas awal. Saya lihat di prinsip pembelajaran di fase A dan fase A di sekolah dasar itu adalah 90% itu anak bermain. Oleh karena ini kondisi ini harus terus diciptakan supaya apa yang dialami oleh anak di PAUD itu bisa mereka dapatkan juga di kelas-kelas awal di sekolah dasar. Oleh karena itu kemudian pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor 759/C/HK.04.01.2023 tentang penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar kelas awal. Menindaklanjuti surat edaran dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen itu, maka kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan surat edaran yang juga menerapkan isi yang sama dengan surat edaran nomor 420/550/Dik4/2023 dengan perihal yang sama. Hal ini dimaksudkan supaya pertama, penerimaan siswa SD itu tidak disyaratkan untuk dilakukan tes baca, tulis, dan hitung. Sampai pembelajaran tahun 2022 kami masih mendapatkan laporan beberapa sekolah mensyaratkan anak untuk masuk SD itu harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, hal ini menyalahi surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen tersebut. Oleh karena itu kami menghimbau kepada semua kepala sekolah dasar dan semua guru sekolah dasar kelas awal untuk menghilangkan tes-tes seperti ini. Biarkan anak-anak mengenal lingkungan sekolahnya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh sekolah adalah melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Kami pada tahun pembelajaran tahun 2023 ini mengharapkan semua sekolah dasar mengalokasikan waktu sekitar 2 minggu untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berorientasi di sekolahnya yang baru. Apa yang harus dilakukan selama 2 minggu ini adalah misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendeteksi minat, kebutuhan, serta capaian belajar anak, sehingga kemudian guru bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan capaian belajar anak, sehingga keunikan anak ini bisa diakomodir pada perencanaan pembelajaran guru. Kemudian pada 2 minggu awal itu juga guru bisa melakukan asesmen awal, ya, atau kita kenal dengan asesmen diagnostik
asesmen awal atau asesmen diagnostik ini baik bersifat kognitif maupun non kognitif. Untuk yang kognitif itu bisa misalnya mencoba mencari tahu capaian pembelajaran anak, sedangkan untuk yang non kognitif bisa mencari tahu misalnya apa minat anak, apa kebutuhan anak, bagaimana latar belakangnya, apa cara belajar anak yang paling disukai. Maka itu bisa dilakukan pada 2 minggu awal tersebut, sehingga hasil asesmen ini bisa dimaksudkan sebagai basis daripada perencanaan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran. Kemudian untuk pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sampai dengan kelas 2 SD. Jadi tidak hanya berhenti pada kelas 1 SD, tetapi juga pada berlanjut sampai dengan kelas 2 SD. Kemudian yang terakhir isi dari surat edaran itu adalah satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023-2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana maksud di atas. Oleh karena itu saya kira perlu diadakan inisiatif musyawarah atau diskusi ya antara guru di PAUD dengan guru di kelas awal pada sekolah dasar. Diskusi-diskusi ini terutama diharapkan bisa mentransfer apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dilakukan di PAUD dan mampu membantu anak untuk meningkatkan semua aspek perkembangannya ya. 6 aspek perkembangannya itu semua bisa di-upgrade. Nah, itu hal-hal baik itu perlu diteruskan di tingkat awal atau di kelas 1, kelas 2 sekolah dasar. Nah, untuk itu ya nanti tentu saja teknik-teknik yang bisa dilakukan bermacam-macam, bisa berupa FGD, bisa berupa angket ya, membuat angket kemudian disebarkan ke orang tua atau ke guru, bisa juga berupa curah pendapat antara guru kelas awal dengan guru-guru yang ada di PAUD. Dengan cara demikian kami harapkan transisi dari PAUD ke SD ini bisa berjalan mulus dan mencapai harapan kita semua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terhadap transisi PAUD dan SD ini.